Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan bicara terkait dengan syukur nikmat. Kaum muslimin rahimakumullah, bicara terkait syukur tentunya erat kaitannya dengan yang namanya nikmat. Kita hidup tentu tidak lepas dari karunia nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nikmat itu bisa berupa materi ataupun non materi. Satu misal, nikmat iman, nikmat Islam itu adalah bagi pandangan agama adalah nikmat yang paling besar. Betapa ketika kita ini beramal, berbuat kebaikan, namun tidak punya iman, tidak punya Islam, tentu amal kebaikan kita akan tertolak. Belum lagi nikmat-nikmat yang selalu berbarengan dengan kehidupan kita, yang kita tidak bisa menghitungnya, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, ataupun bahkan nikmat-nikmat yang lain yang tentu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak bisa menghitung jumlahnya. Bagaimana ungkapan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala karena memang banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Karenanya saudaraku kaum muslimin wal muslimat, dengan adanya nikmat yang tiada henti kita terima, dengan adanya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa bisa kita hitung ini, mari kita bersama-sama syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Syukur dalam arti adalah memahami betul, menyadari betul apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena usaha kita semata, bukan karena kemampuan kita semata, tapi tetap ada campur tangan Allah. Karena itu semua dikehendaki oleh Allah. Karena itu semuanya mari kita syukuri bersama. Bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Tentu para ulama salafus soleh sudah membimbingnya. Setidaknya ada 3 dalam hal kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli nikmatillah, ya. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah, ini sudah berarti kita kembali menyadari bahwa sesuatu yang kita terima itu adalah
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syukur dengan hati. Kita harus sadar sesadar-sadarnya apa yang kita punya, apa yang kita miliki, seluruhnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bagian nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita sadari betul dengan sepenuh hati bahwa semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana dengan cara syukur yang ketiga, yaitu dengan anggota tubuh atau dengan badan. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pemanfaatannya, dalam penginfakannya, itu tidak semata-mata kemudian hanya dengan kehendak kita sendiri. Tapi tentu Allah ini kan memberikan tuntunan melalui agama kita, bagaimana kita mensyukuri atas nikmat-nikmat itu. Satu misal, kita diberi nikmat berupa kelengkapan anggota badan kita. Kita diberi mata, kita diberi hidung, kita diberi tangan, kita diberi kaki. Bagaimana kita mensyukuri adanya nikmat itu? Tentu menurut agama kita diharapkan dengan punya mata kita bisa melihat betapa keagungan Allah melalui ayat-ayat yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah yang berupa mushaf Al-Quran itu. Kita gunakan telinga untuk mendengarkan fatwa nasihat para ulama. Agar apa? Dalam kita beragama semakin hari semakin baik, karena memang dituntut oleh agama yang diajarkan oleh para ulama, yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitu juga dengan kita diberikan nikmat berupa harta, uang atau kekayaan, tentunya bukan semata-mata atas kehendak kita dalam pemanfaatnya. Mari seberapapun rizki, kekayaan yang kita punyai, yang itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita manfaatkan. Kalau dalam harta kita, dalam rizki kita itu kemudian ada hak-hak orang fakir, ada hak-hak orang miskin, ada hak-hak yatim piatu, mari seikhlas-ikhlasnya kita keluarkan, yaitu yang berupa zakat atau sedekah wajib. Kaum muslimin wal muslimat, insya Allah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita akan menjadi penuh kebaikan, terhindar dari penyakit hati, meningkatkan kualitas iman kita, kemudian bertambahnya nikmat sebagaimana Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian dengan kita bersyukur, mengeluarkan harta, mengeluarkan rezeki sebagian untuk kaum muslimin muslimat yang dalam tanda kutip keadaannya adalah kurang, tentu ini akan mensucikan jiwa kita, kemudian menambah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, interaksi sosial kita kepada yang lain semakin baik. Kemudian dengan syukur tentunya kita bisa ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Kemudian tentu tidak kalah penting perlu saya sampaikan bahwa dengan syukur menurut agama kita, rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu la azidannakum. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga dalam Ramadan kali ini kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban, keutamaan-keutamaan, sunnah-sunnah yang memang dituntunkan oleh agama kita dalam Ramadan ini. Semoga kita setiap hari, setiap saat selalu akan sadar diri bahwa
apa yang ada pada diri kita adalah berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mensyukurinya. Demikian, selamat melaksanakan ibadah puasa. Jangan lupa kepada Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang berkeinginan untuk menjadikan putra putrinya menjadi sholihah, mungkin bisa berupaya. Salah satunya adalah dengan mendaftarkan putra putrinya di MAN 1 Semarang, Kabupaten Semarang yang berada di Suruh, Kabupaten Semarang. Syukron wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.